Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Asari dari Program Studi Teknik Informatika STEM Banjarbaru. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ide bisnis Technopreneurship saya yang berjudul AgriSense Sistem Pertanian Pintar Berbasis AI dan IoT. Presentasi ini merupakan hasil dari tugas mata kuliah Technopreneurship yang dibimbing oleh Bapak Haji Rahmadi, SE Eskom Mkom. Pertama-tama, mari kita lihat kondisi pertanian di Indonesia saat ini. Sektor pertanian merupakan pilar fundamental ekonomi Indonesia. Data BPS 2024 sampai 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 14,35% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 29% tenaga kerja. Namun, ada beberapa masalah kritis yang dihadapi. Produktivitas pertanian mengalami stagnasi akibat teknik pemupukan yang tidak berbasis data. Perubahan iklim menyebabkan curah hujan tidak stabil dan suhu yang meningkat. Yang paling memprihatinkan adalah tingkat adopsi teknologi IoT dan AI di sektor pertanian kita masih di bawah 10% dari total petani. Inilah yang menjadi urgensi mengapa kita perlu solusi teknologi untuk pertanian. Sekarang, mari kita rinci masalah-masalah spesifik yang dihadapi petani kita sehari-hari. Pertama, tidak ada data real-time tentang kondisi lahan mereka. Petani tidak tahu pasti kapan tanah mereka butuh air dan atau dipupuk. Kedua, keputusan pertanian tidak presisi. Mereka masih mengandalkan perkiraan manual dan pengalaman intuitif. Ketiga, tidak ada prediksi hasil panen yang akurat, sehingga petani sulit merencanakan bisnis mereka. Keempat, minimnya sistem peringatan dini untuk hama dan penyakit tanaman. Kelima, akibat dari semua itu terjadi pemborosan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida hingga 20-40%. Ini bukan hanya untuk merugikan petani secara ekonomi, tapi juga merusak lingkungan. Terakhir, kurangnya edukasi digital membuat kesenjangan teknologi semakin lebar. Semua masalah ini semua masalah inilah yang ingin diselesaikan oleh AgriSense. Nah, jadi AgriSense hadir sebagai solusi komprehensif untuk masalah-masalah tadi. Ada 4 pilar utama solusi kami. Pertama, monitoring real time. Kami menyediakan sensor IoT yang mengirimkan data kondisi lahan setiap 1 hingga 60 detik. Jadi, petani tahu persis kondisi kelembapan tanah, suhu, pH, dan intensitas cahaya kapan saja. Kedua, rekomendasi AI. Sistem kami tidak hanya menampilkan data, tapi juga memberikan rekomendasi cerdas tentang kapan harus menyiram, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, dan tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis data historis. Ketiga, prediksi panen. Model AI kami dapat memprediksi hasil panen berdasarkan kondisi lahan dan pola pertumbuhan tanaman. Ini membantu petani merencanakan penjualan dan logistik dengan lebih baik. Keempat, peringatan dini. Sistem kami mendeteksi anomali data yang bisa mengindikasikan serangan hama atau penyakit tanaman, sehingga petani bisa bertindak cepat sebelum terlambat. Semua ini terintegrasi dalam satu platform yang mudah digunakan. AgriSense dibangun dari 4 layer teknologi yang terintegrasi. Layar pertama adalah IoT sensing. Ini mencakup berbagai sensor seperti sensor kelembapan tanah, suhu, pH, dan cahaya. Semua data dikumpulkan melalui gateway, ESP32, dan LoRaWAN. Layar kedua adalah cloud computing. Semua data disimpan secara berkelanjutan di cloud, sehingga petani bisa mengakses data storage kapan saja untuk dianalisis. Dan layar ketiga adalah artificial intelligence. Di sini kami menggunakan machine learning untuk forecasting, deteksi anomali, dan prediksi hasil panen. Model AI kami ditraining khusus dengan data kondisi pertanian Indonesia. Layar keempat adalah user interface. Kami menyediakan dashboard mobile dan web yang sangat sederhana dan ramah pengguna. Bahkan petani yang tidak terlalu familiar dengan teknologi bisa menggunakan dengan mudah.
Di sini ada paket layanan. Agrisens menawarkan 3 paket layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala lahan. Paket basic ditunjukkan untuk petani kecil dengan lahan 0,5 hingga 2 hektar dengan investasi awal 5 hingga 7,5 juta merupakan penempatan 3 sampai 5 titik sensor dan monitoring dasar. Biaya berlangganan hanya 150.000 per bulan. Di sini ada paket standar untuk petani menengah dan kelompok tani lahan dengan lahan 2 sampai 5 hektar. Investasi awalnya dari 12 sampai 15 juta dengan 8 sampai 12 sensor. Paket ini sudah termasuk rekomendasi AI dan prediksi panen. Subscription-nya 250 per bulan. Paket premium dirancang untuk perusahaan agribisnis besar dengan lahan lebih dari 5 hektar. Dengan investasi 25 sampai 50 juta, mereka mendapat lebih dari 20 sensor, full automation, dan custom AI model. Subscription-nya 500.000 per bulan dengan dedicated support. Semua paket ini sudah termasuk instalisasi, training, dan maintenance berkala. Sekarang, mari kita lihat model bisnis agriculture secara menyeluruh. Pertama, ada customer segment. Kami mencakup petani kecil, menengah, kelompok tani, perusahaan, agribisnis, dan institusi pendidikan, serta pemerintah. Kedua, ada value proposition. Kami adalah efisiensi menggunakan air hingga 30%, efisiensi pupuk 20%, dan peningkatan hasil panen 20-35%. Ini bukan janji kosong, tapi sudah terbukti dari riset smart farming global. Channel, distribusi kami melalui direct sales, koperasi tani, dinas pertanian, dan digital marketing. Sekarang ada revenue stream, berasal dari penjualan hardware, subscription, bulanan, biaya instalasi, dan penjualan data agregat untuk riset. Sekarang ke resource, kami adalah teknologi IoT AI yang sudah teruji, tim ahli yang kompeten, dan infrastruktur cloud yang scalable. Key partner termasuk pemerintah daerah, kampus pertanian, koperasi, dan supplier komponen. Sekarang, strategi penetrasi pasar kami sangat struktur. Prioritas pertama adalah kelompok tani di Kalimantan Selatan. Ada lebih dari 1.000 kelompok tani aktif di sana, dan target kami adalah mencapai 50-100 kelompok dalam tahun pertama. Prioritas kedua adalah Dinas Pertanian. Kami menargetkan 3-5 kabupaten untuk pilot project dan program percontohan. Prioritas ketiga adalah petani progresif individual, terutama generasi muda usia 25-45 tahun yang lebih terbuka terhadap teknologi. Kenapa Kalimantan Selatan? Karena ada dukungan kuat dari pemerintah daerah untuk digitalisasi pertanian, dan sektor pertanian sedang tumbuh pesat. Secara nasional, market size pertanian Indonesia mencapai 46 triliun. Ini pasar yang sangat besar dan masih sangat underserved. Dan sekarang mari kita lanjut sekarang mari kita masuk ke aspek finansial yang sangat penting. Untuk memulai AgriSense, kami membutuhkan modal awal di 250 juta. Modal ini akan digunakan untuk R&D, inventory hardware, dan infrastruktur dan marketing. Di tahun pertama, target kami adalah 55 pelanggan dengan total revenue 645 juta dan laba bersih 81 juta. Yang paling penting, analisis kelayakan finansial kami, ROI, tahun pertama 32%, ini sangat excellent untuk bisnis teknologi. Payback period hanya 14 bulan, artinya modal kembali dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Profitability Index 2,35%, ini berarti setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan 2,35 rupiah dalam nilai sekarang. Ini menunjukkan investasi yang sangat layak. Break even point tercapai di 76 pelanggan yang realistis bisa dicapai di bulan ke-15 hingga 18. Semua angka ini menunjukkan AgriSense bukan hanya feasible secara teknologi, tapi juga sangat feasible secara finansial. Implementasi AgriSense kami bagi
kami bagi dalam 4 fase di tahun pertama. Fase pertama, bulan 1 sampai 3, pengembangan dan persiapan. Kami akan finalisasi prototipe, hardware, development aplikasi, dan rekrutmen tim inti. Di fase kedua, di mana itu ada di bulan 4 dan 6, pilot project, instalisasi di 5 lahan, percobaan untuk testing dan validasi. Ini sangat penting untuk dokumentasi hasil dan penyempurnaan sistem sebelum market entry. Di fase ketiga, di bulan 7 sampai 9, yaitu adalah market entry, official launching dan kampanye marketing intensif, demo plot di 3 lokasi, dan target 20-30 instalisasi baru. Di fase keempat, di bulan 10 sampai 12, ini adalah fase scale dan optimize, ekspansi ke kabupaten tetangga, upgrade fitur berdasarkan feedback, dan target mencapai 50-70 total instalasi. Roadmap ini dirancang untuk minimalisir risiko sambil memaksimalkan learning di setiap fase. Dan apa yang membuat Agrisense berbeda dari kompetitor? Dari segi harga, kami 30% lebih murah dari sensor impor tanpa mengorbankan kualitas. Dari segi support, kami menyediakan support lokal 24 jam selalu melalui WhatsApp dan teknisi lapangan. Kompetitor yang menggunakan produk impor biasanya supportnya sangat terbatas. Dari segi bahasa, dashboard kami full bahasa Indonesia dengan UX yang disesuaikan untuk petani Indonesia. Banyak produk lain masih menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris yang menjadi barrier untuk warga lokal Indonesia. Dari segi data, sistem kami update setiap 1-60 detik secara real time, berbeda dengan metode manual yang tidak konsisten, dan yang paling penting, model AI kami di-training dengan data lokal Indonesia, bukan generik model yang belum tentu cocok dengan kondisi iklim dan tanah kita. Kombinasi semua ini menjadikan AgriSense solusi yang paling pas untuk petani Indonesia. Dan AgriSense memberikan dampak di 3 aspek penting. Dampak ekonomi, petani Indonesia menghemat air hingga 30%, pupuk 20%, dan hasil panen meningkat 20-35%. ROI tercapai dalam 6-18 bulan. Ini berarti teknologi kami bukan hanya canggih, tapi juga menguntungkan secara bisnis. Dampak sosial, kami mendorong lahirnya generasi petani milenial yang melek digital. Kami juga menciptakan lapangan kerja baru seperti teknisi IoT pertanian dan data analis agrikultur, plus ada transfer knowledge melalui program edukasi kami. Dampak lingkungannya dengan presisi yang lebih baik, penggunaan pestisida kimia berkurang secara drastis, air digunakan lebih optimal, dan kesehatan tanah terjaga untuk berkelanjutan jangka panjang. Jadi AgriSense bukan sekedar bisnis teknologi, tapi juga gerakan untuk pertanian yang lebih sustainable dan profitable. Dan tentu saja setiap bisnis memiliki risiko dan kami sudah mengidentifikasi dan menyiapkan strategi mitigasinya. Risiko adopsi teknologi rendah, kami mitigasi dengan demo plot gratis dan edukasi intensif. Ketika petani melihat hasil nyata di lahan tetangga mereka, adopsi akan lebih mudah. Kedua, ada risiko kerusakan hardware di lapangan. Kami antisipasi dengan warranty 1 tahun, casing tahan cuaca IP67, dan quality control yang ketat. Risiko kompetitor dengan harga yang lebih murah, kami hadapi dengan fokus pada value, support excellent, dan AI yang lebih baik, bukan hanya sekadar harga murah. Risiko cash flow negatif kami kelola dengan secure credit line, operasi yang lean, dan sistem pre-order. Semua risiko ini sudah kami petakan jelas beserta action plan-nya, sehingga kita bisa proaktif bukan reaktif. Jadi mari kita simpulkan, AgriSense adalah solusi yang mengatasi masalah kritis pertanian Indonesia, yang dimana itu produktivitas stagnan, pemborosan sumber daya, dan kurangnya data. Terus ada kelayakan finansial yang sangat kuat dengan ROI 32% di tahun pertama, payback period hanya 14 bulan, dan probability index di 2,35%, potensi pasar yang sangat besar,
23 juta hektar lahan pertanian dengan tingkat adopsi teknologi yang masih di bawah 10%. Dampak nyata tidak hanya secara ekonomi untuk petani, tapi juga sosial dalam menciptakan ekosistem digital farming dan lingkungan dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Dan yang paling penting, AgriSense scalable bisa dimulai dari Kalimantan Selatan dan berkembang ke seluruh Indonesia. Dengan semua keunggulan ini, saya yakin AgriSense bukan hanya feasible, tapi juga sangat progresif untuk dikembangkan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip visi saya, technology is best when it brings people together. AgriSense bring technology to farmer and property to farming communities. Teknologi seharusnya menjadi jembatan bukan penghalang. AgriSense hadir untuk membuat ke petani dan membawa kemakmuran ke komunitas pertanian. Demikian presentasi saya dengan AgriSense. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.